100 4 Melbourne FM. Wih, apa kabarnya kalian semua? Balik lagi bersama your favorite host. It's me, Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Hari ini pertanggal 8 Juni, sudah Juni saja di tahun 2020 ini. Semoga kalian semua baik kabarnya. Dan by the way, sebelum saya mulai, rekaman hari ini ada di YouTube. Silahkan cek. Kita pakai Zoom meeting karena rekaman hari ini. Jadi silahkan dicek, ada mukanya. Hari ini podcast yang spesial lah. Karena hari ini saya ditemani oleh one of my, someone that I look up to. Yeah. Salah satu orang yang waktu itu membuat gue kayak, oh ternyata baca Alkitab itu seru juga ya. Ternyata cerita Alkitab itu seru juga. Silahkan perkenalkan diri, siapa ini? Halo, nama saya Yosi. Aku pakai saya sih, terlalu sopan dong. Nama Inggris gak apa-apa, Inggris gak apa-apa. Iki apa? Yang mendengarkan pintar lah. Yang mendengarkan Jowo. terserah. Little campur-campur, mix. Okay. My name is Yosi. I'm pastor in Rock Sydney International for a bit more than 2 years, but been assistant pastor in Rock Sydney Church since 2011, so been quite a while. And Raphael's friend since 2016, if I'm not wrong. Ya, sekitar segitu ya. Yeah. Diajak Henry pertama kali. Begitu. Iya, 2016. Iya. Jadi aku sebenarnya pengen nanyain ini waktu itu dari lama karena aku tahu kisah ini tuh bukan dari kamu kok, tapi dari fansmu di Melbourne. Ya, pokoknya sebut saja si A lah pokoknya. Aku tahu cerita ini. Terus ya mungkin this is how we don't believe in coincidence lah ya. Just a few days ago you post something about your life in your Instagram. Nanti I'll put your Instagram ya nanti di description and stuff about you pernah kena cancer. Jadi aku tuh tahu itu tapi bukan dari kamu. Jadi pokoknya terus kemarin aku lihat your post in Instagram few days ago, terus oh iya kan aku memang pengen ngobrol sama kamu tentang hal ini, tapi itu waktu itu tuh belum COVID dan waktu itu kan ada Zoom, ada Zoom, tapi kan siapa yang kepikiran? Iya, siapa yang kepikiran? It's actually grateful for COVID loh actually grateful sekarang for semua online memudahkan pakai Zoom. Iya, it's actually grateful. Terus kayak pas kok momennya tepat diingetin juga tentang cerita itu. Jadi kita ngobrol ke situ, it's okay ya? No problem. It's okay ya kita ngobrol ke situ. Ada alasan kenapa dulu aku jarang cerita ini, tapi sekarang aku udah oke. Oke, berarti alasan itu boleh nggak nanti diceritain? Boleh dong, boleh. Siap. Berarti kita basa-basi dulu lah. Jadi Koyosi seorang pastor di Rock Sydney, silahkan check out. I Love the Sermon ada di YouTube juga, jadi gampang untuk diakses. Kabar baik? Sangat baik. Malah baik. Terlalu baik. Ini sangat terlalu baiknya sampai menggendut ini. Itu tidak baik. Karena aku sangat perhatian dengan berat badan, karena jasku semua sesuai dengan badan. Ini kalau menggendut ini nanti pakai jasnya bakal kesempitan semua. Aku hobi jas. Salah satu kesukaan itu aku suka jas. I see. Kita ngobrol santai dulu lah ya. Single available atau sudah ada ini nih? Single and available. Nanti silahkan. Has been single and available for many years. Silahkan nanti di check out
Pastor Joshua Yusuf, tapi hati-hati karena ini sulit untuk didapatkan. Jadi tolong hati-hati Pastor Joshua Yusuf. Sangat susah. Susah untuk didapatkan. Berarti what are you doing right now? As in just study and itu ya? Iya, ini actually is funny you ask karena aku sekarang lagi at the very last semester of my MDiv degree and doing my final project which due in 1.5 week. Setelah itu I am done with study, selesai semua dan bakal fokus di pelayanan. Selama ini kan berapa tahun ini kan fokus pelayanan tapi sekolah juga. It's heavy work. Apa ininya? What's your final assessment? Tesisnya, aku lagi nulis on discipleship. Jadi lebih fokusnya lebih ke gospel centered discipleship. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, boleh nggak? Mau ngomongin tesisku maksudnya. Ngomongin apa aja lah pokoknya. Ya boleh lah. Siap. Kok I always love to ask this in the beginning. Even though you're PK lah ya, PK, Pastor Kid. Even though you're a PK, tapi apa sih dulu your childhood dream? Pemain bola. Sumpah, sama kok. Cuman tidak diizinkan sama orang tua. Ini bentar ya, ini muka Cantona nih. Ini muka Cantona nih, bukan ya? Bukan, David Beckham saya mas. Oh, Beckham. Tapi kan itu kan kelas 92. Kelas treble kan? Mas 99, nanti zaman 99 itu. Iya, zaman treble kan, zaman treble. Benar. I love the answer karena lately aku podcast nanya orang, mereka kayak apa ya terus kayak ini langsung straight forward pemain bola. Wah, mantap. Iya benar. Itu cuman nggak diizinkan sama bentrok hari latihan sepak bolanya sama hari mesti kedoa puasa hari Sabtu sama. Jadi nggak boleh ikut ke bola. Tapi dulu kayak ikut klub gitu sempet? Klub sekolah doang. Karena mau ikut klub yang profesional, yang small league gitu, bentrok sama ibadah hari Sabtu. Jadi nggak boleh. I see. Itu beban menjadi PK itu. Iya. Speaking of which ya, you're actually Aussie ya? Not really. I was born in Indo di Bali. Tapi you're born in Indo? Yeah, I moved to Australia in 1996 when I was 10. Sorry, gimana? I moved to Australia tahun 96. Waktu aku umur 10, aku pindah ke Australia. Itu memang sekeluarga juga memang pindah gitu? Oh, I see. Cuman, but I heard that dulu your Indo is not good. Correct. Jadi waktu aku kan sekolah ambil bachelor di Amerika 5 tahun. Nah selama 5 tahun di Amerika itu I have tapi very few Indo friend. Jadi kesempatan ngomong bahasa Indonesia sedikit. Dan biasa pun yang kepake pun Indonesia cuma bahasa sedikit ya, yang gaul gitu doang. Jadi kalau untuk bahasa formal really bad. Nah pas kembali ke Sydney dan disuruh khotbah bahasa Indonesia susah. So hard. Very hard. Apalagi bahasa khotbah kan berbeda sama bahasa sehari-hari. Iya. Dulu sekolah apa kok di US? Sekolah kitab juga. Cuman ambilnya namanya Bachelor of Art, majoring in Christian Ministry. I see. Di mana sih kok? Jadi kenapa? Di mana? Dallas. Salah satu kota kekristenan di Amerika. Oh, I see. Iya. Oke. Terus apa lagi ya? Aku sampai sekarang pun kalau khotbah bahasa Indonesia masih pakai Google Translate. Jadi aku tulis semua khotbah skripnya bahasa Inggris, Google Translate ke bahasa Indonesia, baru aku edit dari situ.
Menarik. Baru tahu. Iya. Kok dulu waktu lu kayak mau sekolah Alkitab, but that's your decision, right? Atau gimana itu? No. Ketawa. Bukan pilihanku dulunya awalnya. Kepaksa. Jadi orang tua pingin aku ke Dallas untuk sekolah kitab, aku nggak mau. Terus I made a silly bet with my parents. Ya, oke, aku berangkat kalau dapat scholarship. Gitu. And then we apply, dapat. Sudah mau nggak mau berangkat. Be careful what you wish for, ya. Iya, aslinya nggak mau sama sekali. Aslinya aku prefer to stay di situ. I see. I always love to ask this juga sih, maksudnya dulu kan aku selalu mikirkan, karena mungkin I grew up in Catholic school kali ya, mungkin. Jadi dulu aku kan punya pemikiran, orang gereja tuh suci, anak pendeta tuh ya suci. Jadi dulu tuh kaget kalau denger berita anak pendeta narkoba, anak pendeta clubbing or whatsoever tuh kaget gitu. Tapi ya setelah saya melihat hidup ini kan I also admit that memang itu nggak ada hubungannya kan. Maksudnya ya bisa aja kamu anak pendeta tapi terus narkoba itu ya bisa aja gitu. It can be gitu. Dan aku percaya religion tuh kan, atau bukan religion ya, maksudnya gini, relationship with God itu kan something yang you need to undergo by yourself lah. Maksudnya bukan karena your family is Christian terus kamu ikut Kristen, kan bukan kayak gitu kan. Kalau Ko Yosi sendiri apa sih pengalaman you're born again gitu? Apakah yang bukan yang itu ya, bukan yang your post the other day, bukan? Oke. Itu udah kenal Tuhan. Sudah lulus sekolah kitab itu, Pak. Lulus sekolah Alkitab belum tentu loh. Bener nggak sih? Iya, benar. Sangat benar. Jadi dikit. Ya, praise God, aku nggak pernah, bukan tipe nakal, jadi nggak pernah nakal banget. Selalu be good Christian, goody-goody itu aku. Cuman mungkin ada nakalnya waktu pertama kali ke Dallas, kan lepas dari orang tua itu kebebasan, ada sempat menghilang sebentar, tapi kemudian di situ balik. Jadi kalau kamu nanya born again Christian, itu aku selalu percaya, Kristus itu Tuhan, itu selalu percaya. Cuman kapan kepercayaan itu menjadi sebuah conviction, itu terjadi di Dallas. Jadi Tuhan tuh ngambil hatiku tuh di Dallas, itu di sekolah kitab, waktu jauh dari orang tua, waktu setelah mengalami masa-masa jalan salah, kemudian balik, kemudian melayani, di situ mulai pelan-pelan terbuka dan mengalami dan benar-benar ngerti siapa itu Tuhan. Sorry if I cut you in the middle ya. Padahal again ya, maksudnya Dallas tuh berarti umur 17, 18? 18. Aku berangkat umur 18 ya. 18 kan. Berarti aku cuma mau emphasis di sini, berarti umur 0 sampai 18 tuh padahal ya going to church. Rajin. Pelayanan segala macam, pelayanan nyanyi, dance, guru sekolah minggu, usher, OHP, bahkan udah jadi WL. OHP itu multimedia zaman dulu, Pak. Overhead projector, Pak. Overhead projector. Aku belum lahir, yo. Belum ya, aku belum lahir. Aku masih kafir mungkin waktu itu. Iya. Oh, oke. Go on. Khotbah di badan aja juga. Oh iya? Iya, oke. Go on. Iya, tapi semua itu sudah kayak good Christian. Tapi baru pengalaman benar-benar mengalami Tuhan tuh ya di Amerika. Adakah satu momen atau adakah kayak itu tuh continue gitu, progresif gitu? Satu momen. Entah bagaimana waktu itu aku lagi nyetir dan tiba-tiba lagi di tengah-tengah nyetir, tiba-tiba kerasa semua itu, I don't know, it's weird. Tiba-tiba semua kerasa semua pencapaianku, semua yang aku lakukan tuh kayak sia-sia itu semua.
Itu kayak self identity crisis. Dan dari situ Tuhan pakai kejadian itu untuk benar-benar bahwa aku benar-benar fokus kepada Dia. Dan dari situ pun aku mulai belajar ngerti apa itu Injil. Secara otak, di situ aku mulai ngerti. Secara hati, berapa tahun kemudian. Berarti however itu progresif lah ya. Dan Progresif. Dan ada satu titik mulainya ada, tapi untuk sampai journey-nya sampai benar-benar like ada waktunya di journey-nya. Iya. Berarti mungkin hari itu yang di mobil itu I can say dosa yang lalu-lalu ketumpuk gitu, kira-kira seperti itu. Ada rasa capek. Mungkin, tapi bukan not so much dosa, tapi aku bisa ngerasa kayak I lost my point in life. Kayak what is the purpose aku rajin sekolah, what is the purpose aku dapat nilai bagus, what is the purpose aku pelajar. Iya, tiba-tiba rasa hilang semua. Tapi itu kan pasti bukan tiba-tiba dong. Maksudnya itu berarti tiba-tiba. Oh gitu? Itu aku aneh. Iya, aku aneh itu. Tiba-tiba aja terasa semua dosa itu is just meaningless. Weird, padahal semua lagi baik. Sekolah baik, pelayanan baik, semua baik. Iya. Sharingmu barusan aku jadi tiba-tiba keinget juga tadi ya ngomongin tentang hidup itu berprogres atau hidup itu berproses deh, bukan berprogres. Hidup itu kan berproses kayak I remember lah, maksudnya awal-awal mungkin kenal Tuhan, mungkin ke gereja cuman demi cari temen, which is memang kadang-kadang seperti itu kan, apalagi student yang overseas ke sini, jadi pasti kayak, oh ya memang cari temen, terus mungkin lama-lama, musik lagu-lagu gereja mungkin asik juga, terus datang gara-gara music, and pokoknya ya aku juga sempat sharing dikit aja sih, maksudnya kayak aku juga sempat mengalami yang memang I admit that I went to church because I just want to make a friend and asik bla 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 gitu, tapi ada dan jujur ya momen-momen itu yang mungkin hampir setahun lebih itu tuh aku tuh kan aku nggak baca Bible kan kok. Jadi kalau aku denger orang khotbah apalagi pakai bahasa Inggris, itu tuh kayak misalnya dia ngomongin David ya, karena aku nggak tahu David siapa, jadi kayak aku nggak nangkep. Jadi aku bukan nggak tahu artinya, tapi karena aku nggak tahu David itu siapa, jadi aku di tengah-tengah lost, terus tengah ke belakang aku juga jadi nggak dengerin gitu loh. Ngerti, sangat ngerti. Terus ingat banget satu waktu, ingat Markus nggak kok? Ingat. Aku waktu itu I think this was the first time I went to RYI yang di mana? UTS, University Hall. Bukan. University Hall UTS. Bukan. Artarmon. Pertama kali aku ke Artarmon, you were preaching there, terus you talk about gospel gitu. Jadi kalau kamu mau lepas dari sin ya kamu harus bener-bener ngerti dulu gospelnya, terus Tuhan ubahkan hatimu, dan kayak itu bisa saja terjadi dalam semalam gitu loh, kayak wah gila kayak you just hate sin saat itu gitu loh, maksudnya by knowing the gospel gitu loh. Dan aku cuman kayak aku ingat banget aja, aku kan jarang dengerin khotbah kan, maksudnya tuh yang tadi aku bilang, jadi aku kadang-kadang tengah ke belakang kan aku bingung, aku lost, terus aku main HP kayak gitu kan. Hari itu tuh aku full I listen to you, tapi aku nggak ngerti artinya kok, tapi I listen to you, dan sampai detik ini aku inget, tapi aku nggak ngerti kayak gospel itu apa, apalagi kan aku boro-boro baca Alkitab Indo kan, apalagi you preach in English kan. Correct. Jadi kayak tambah susah. Gospel itu apa? Tapi aku ngerti, maksudnya ya aku pernah dengar kata-kata gospel, aku ngerti poin omonganmu, tapi kayak aku nggak ngerti
maksudnya lah, maksudnya aku nggak relate ke sana lah, tapi ya nggak sih, aku cuman mau share everything ya need a process juga nih. Terus gimana kok. Terus ya kita langsung masuk ke main topik kali ya. Jadi so why did you post that post the other day? Buat yang nggak ngerti konteksnya, nanti silahkan cek ke Instagram Koyoshi. Silahkan mungkin diceritakan dulu. Jadi beberapa hari yang lalu kan aku post Instagram tentang my cancer story ya. Karena di tahun 2009 aku didiagnosa kena acute myeloid leukemia. Dan itu rare form punya juga yang nggak ada gejala sama sekali. Jadi aku ketahuan tuh karena I'm doing my annual blood check and they found out that I had leukemia. Nah, it's a rare form. Dan kalau aku telat sebulan aja aku udah game over. Nah, the reason I post that karena bulan Juni ini I celebrate 11 tahun sejak aku kena cancer dan berarti 6 tahun sejak aku medically clean. Karena untuk dari proses cancer, kamu sampai di secara medis bersih itu dibutuhkan waktu 5 tahun. Jadi total 11 tahun, clean 6 tahun. Jadi makanya I just post that to celebrate. And not only to celebrate, tapi also to tell my gospel experience story yang terjadi pas aku di cancer. Jadi kejadian itu, kenapa sorry? Jadi di cancer itu Tuhan pakai leukemia untuk bukakan mataku tentang apa itu Injil, bukan secara intelektual, tapi secara hati. Oh, jadi cerita itu berdampak juga ke your life story berarti ya? Oh iya, pasti. Jadi itu waktu di US? Enggak, di Sydney. Jadi begitu itu lulus. Udah pulang, udah for good, udah pulang. Ya, begitu lulus. Oke, jadi ini literally badan sehat kok. Sehat semua. Terus nggak ada gejala, semua badan sehat. Bahkan Senin paginya aku masih lari pagi. Senin siangnya ke dokter cek darah. Senin malam masuk rumah sakit emergency karena leukemia. Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Hah? Bentar. Aku nggak nangkep nih. Bentar. Jadi, kamu blood test itu normal kan? Memang normal. Oke. You feel healthy? Yes. And then, kok aku bingung ya? Jadi ini jenis leukemia atau gimana maksudnya? Yang memang seperti itu? Iya, namanya acute myeloid leukemia atau AML, itu tipe besarnya. Terus dari AML tuh banyak formnya lagi. Nah, yang aku punya ini salah satu yang very rare, tapi sangat little, sangat berbahaya. Dan yang nggak ada gejala. Ada nggak orang lain kayak Koyoshi? Ada. I see. Nah, terus, what was in your mind at that time? Maksudnya ini aku jadi kayak ini merinding juga sih. Maksudnya you said kamu pagi lari pagi, siang blood test, malam masuk rumah sakit. Itu emergency, apa yang ada di pikiranmu? It's weird. I don't believe it. Aku bilang ini pasti ada kesalahan dokter lah, kesalahan apa, salah cek lah. Karena aku sehat. Tapi udah masuk emergency room, dan semalam itu ambil darah 6 kali aku. Malam itu di rumah sakit. 6-6-nya semua positif. Aku leukemia. What can I do? What can I say? Loh, wait, jadi kan abis cek darah, kamu pasti pulang kan? Apa nungguin hasil? Pulang kan? Pulang ke rumah. Terus jadi biasa sore ditelepon? Iya, biasa tuh baru ambil lihat cek darah hasilnya tuh seminggu kemudian. Cuma malam itu juga langsung ditelepon sama GP-ku. Kaget. GP langsung telepon, aku yang angkat, tapi GP-nya nggak mau ngomong sama aku, nyari papi mamiku. Aku bilang papi mami nggak di rumah. Yaudah, mereka telepon handphone papi mamiku sampai rumah, aku dipanggil, didudukin, dikasih tahu GP habis telepon, bilang aku kena
leukemia. Aku masih bingung, leukemia itu apa? Karena waktu itu masih belum nyambung. Aku taunya pokoknya Song Hye Kyo mati gara-gara leukemia di salah satu drama Koreanya. Tolong Oh, dong. iya. Tolong dong. Oh, Ya, habis itu Tapi- langsung ke rumah sakit malam itu juga. takut nggak? Malam itu aku masih nggak percaya. Masih salah cek, salah diagnosa. Tapi setelah 6 kali dalam semalam itu dicek terus, dan pagi subuh di rumah sakit, ya mau nggak mau percaya. Oke. Oke. And then what happened next? Untuk beberapa hari pertama, it's very hard for me. Pertama aku coba bisa terima, coba tenang, kayak oke. Duh, itu- Tapi akhirnya pulang ke rumah. Wah, udah nggak ada pulang ke rumah sama sekali, langsung di rumah sakit terus. Oke, and then sorry ya, berarti itu seumuranku dong. Umur 23. Oh my lord. Oke. Jadi di rumah sakit masih coba tenang, ya oke, nggak masalah. Tapi sampai setelah sehari 2 hari, akhirnya bener-bener ada satu malam aku udah nggak kuat lagi, aku udah ngamuk sama Tuhan, aku udah marah. Kayak, it's not fair, life is not fair. Why did you allow this to happen to me? You know, I'm a good Christian. I graduated from Bible College in Dallas. I graduated with a good degree, good grade. I'm ready to change the world for Jesus. Why leukemia? Marah. Ya, meso-meso dikit lah. Oke. Dan you said itu nggak ada gejalanya, tapi kemarin foto yang Koyoshi post, oh itu setelah kemo tapi ya, Setelah kemo. yang kamu jadi kurus itu setelah kemo. Yang jadi kurus, gosong, hitam itu setelah kemo. Kok aku bingung ya, nggak ada gejala tapi kamu sehat, tapi you said kalau telat sebulan kamu bisa gone. Yep. Karena kan ini permainannya di darah, bukan. Jadi darah putihku sudah hancur-hancuran. Tapi aku nggak nyadar aja. Hah, bisa gitu ya? Bisa. Oke. Jadi itu akhirnya itu kayak langsung ke proses kemo atau gimana? Langsung. Jadi dokternya bilang langsung harus dihajar kemo, dan langsung dihajar kemo dosis terkuat mereka. Kemo treatment yang paling kuat, yang paling strong yang mereka punya namanya ice treatment. Itu kemo terkuat, karena aku badannya masih face-nya masih kuat, masih muda, dan langsung aja dihajar kemo terkuat. Kemo tuh diapain sih kok? Cuma diinfus doang. Jadi kan aku dimasukin di kateter, ada pipanya gitu untuk pompa ke jantung, kemonya ke jantung. Sudah kayak diinfus gitu, dimasukin obatnya. Selama seminggu penuh. Lebih tepatnya 4 hari berturut-turut. Tapi habis itu menghancurkan seluruh daya tubuhku, seluruh sel-sel di tubuhku yang baik dan yang buruk semua dibunuh. Jadi nggak ada daya tahan tubuh sama sekali. Dan kemudian recovery dari situ dibutuhkan sebulan lebih. Kemonya sendiri cuma 4 hari, tapi untuk recovery dari kemo itu dibutuhkan sebulan lebih. And you stay at hospital? Oh iya, aku sebulan setengah pertama di hospital nggak keluar sama sekali. Keluar masuk ICU. Dan di situ yang marah sama Tuhan tuh di situ. Ini marah sama Tuhan di awal-awalnya. Oke. Lah, jadi kenapa di awal-awal marah sama Tuhan, terus Tuhan bukakan Injil, dari hari itu dan Tuhan malam bukakan Injil, seterusnya udah nggak ada marah-marah. Sudah benar-benar totally dan Tuhan tahu yang terbaik, meskipun aku harus mati. Jadi sebulan di rumah sakit itu penguatanmu ya God Himself. Yeah, definitely.
dari sebelum kemo. Jadi kejadian aku marah dan Injil tuh sebelum kemo mulai. Dari situ udah siap hajar. Did you cry? I don't remember, did I? I think ada. Lah terus apa hubungannya sama botak sih kalau kemo tuh? Nah, kalau kemo kan itu mereka kan ambil bunuh semua sel tubuh. Nah, salah satu side effect-nya adalah semua rambut kamu rontok. Jadi itu bukan dipotong? Bukan, rontok. Ya rontoknya kan nggak bercabik-cabik. Jadi daripada cabik-cabik itu langsung aja di stress abis itu. Oh, oke. I got the point. Yeah. Jadi rambutnya yang hilang tuh cabik-cabik, jadi semua bagian hilangnya hilang, ada ini hilang. Jadi daripada gitu ya stress, habisin aja semua. Jadi can you tell us the story when God opened it for you, like the gospel and stuff? Yeah, definitely. Di malam aku marah-marah sama Tuhan, di malam aku komplain sama Tuhan, bertanya kenapa, nggak fair, it's not supposed to be this way. I do not deserve this. Tiba-tiba ya, out of nowhere, I just, kan aku udah belajar teologi nih di Amerika kan bertahun-tahun. Tiba-tiba everything that I learned in America just suddenly come back to my head. Itu kayak ada suara in my heart, and I believe it's Holy Spirit, and pointing to my heart, like, why? What's the reason you're doing everything that you're doing? What's the reason that you study? What's the reason that you want to be a good pastor? What's the reason that you want to change the world for Jesus? And at that time, aku tiba-tiba sadar, it's not me. It's not God. All my reason is myself. I want to be a good pastor because I want to be known. I want to change the world because I want to be somebody. All selfish interest. Dan situ aku baru sadar betapa berdosanya aku. Begitu sadar betapa nggak layaknya aku. Dan situ baru sadar juga gimana Tuhan bisa tetap masih milih untuk menyelamatkan aku meskipun aku begitu berdosa, begitu bejat. Dan tiba-tiba kasih karunia itu menjadi sangat berharga bagi aku. Brand, it changed everything. Dan malam itu juga tiba-tiba I feel like I have confidence. Mau hidup, mau mati, I'm fine. Because my life is Christ. Mati adalah keuntungan ya malahan ya? Hidup adalah Kristus, matilah keuntungan. Dan weekend itu, hari Minggu setelah aku kena diagnosa cancer itu, aku harusnya khotbah. Di ibadah youth. Tapi kan aku di rumah sakit, but I still want to preach. Karena aku udah baru ngalamin gospel awakening kan. Jadi akhirnya terjadi kita record. Mereka datang ke rumah sakit dan record semuanya di rumah sakit. Lumayan dramatis. Pakai gaun rumah sakit, ada pipa, ada kabel di badanku. Suku khotbah. Gila. Itu rekamannya masih ada nggak? I think so. Somewhere. I did not save it, tapi ada kayak di gereja somewhere. Gila. Hey, did you remember what you preached? Oh yeah. I preach Romans 8:28 pretty much. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya. Tapi aku pakai waktu itu kalau aku nggak salah, aku khotbah Roma 8:28. I think I use the life of David as an example. Iya. Pokoknya di situ. Iya. Oke. Terus dan menurut kabar banyak jadi karena itu kan ibadah youth, tapi karena mereka tahu, orang-orang di gereja tahu ini aku yang khotbah video di rumah sakit, ada banyak om tante-tante yang datang. Kita banyak tante-tante nangis katanya. Tante-tante menangisi. Sayangnya bukan nona-nona yang menangisi aku, tante-tante menangisi. Biasanya kan tante-tante dulu yang suka, terus baru ini lo nih, nah gitu kan biasanya. Ya biasa gitu ya. Ini lo non, ini lo. Ya gitu. Iya. Terus buat else, maksudnya terus, tapi kan itu kan pasti berat banget kan. Tapi kayak karena gini ya kok, aku adalah orang yang kalau ada profesi di dunia, aku berani sebut
profesi pertama yang paling tak hindari, yang mungkin karena otakku juga nggak nyampe, tapi aku juga karena penakut, adalah dokter. I hate hospital. Dan kemarin waktu aku cabut 2 gigi wisdomku itu, aku jadi kayak lumayan di dalam. Jadi aku need to stay over, terus harus opnam, dan I just hate it lah. Kayak pokoknya enggak lah, rumah sakit tuh no gitu loh. Dan nggak tahu kenapa hari itu tuh kayak aku tiba-tiba kayak, ya mungkin God breaks my heart juga ya. Kayak maksudnya kayak gila men, amit-amit lah nanti mungkin kalau aku umur berapa nggak tahu, terus misalnya aku sakit apa gitu ya, mungkin salah satunya cancer misalnya, kayak apakah aku bisa ngelewatin ini ya. Kalau cuman gigi aja tuh aku kayak, aduh, aku nggak pernah diinfus kan, terus kayak aduh, jarum suntik aja aku takut gitu. Tapi maksudnya gimana kamu waktu itu kayak ngelewatinya tuh gimana gitu maksudnya? Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Apa kayak Wah. did you read Bible every day? Enggak lah ya, atau gimana maksudnya? Gimana? Gak bisa kan waktu kamu sakit kena habis kemoterapi kan daya tahan tubuh kamu nol. Itu kamu gampang sekali terkena virus, terkena kuman, itu kamu langsung infeksi. Jadi aku tuh keluar masuk ICU. Jadi my mind does not work. I cannot think. Bisa mikir tapi nggak bisa concentrate longer than few minutes. Jadi disuruh baca buku nggak bisa, baca kitab nggak bisa, nonton TV aja nggak bisa, nonton show nggak bisa concentrate otaknya. Jadi makanya walaupun aku cuma 6 minggu pertamanya ya, 6 minggu pertama yang di rumah sakit non-stop itu cuma 6 minggu, tuh rasanya kayak berbulan-bulan karena nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi entar udah baikan, udah sehatan dikit, infeksi lagi, masuk ICU lagi. Loh, kayak gitu. Infeksi gara-gara apa? Kan kamu di rumah sakit terus. Lah iya kan, aku daya tahan tubuh nol. Sedikit aja langsung kuman, sedikit aja langsung infeksi. Sedikit aja ya berarti ya? Iya, karena daya tahan tubuh kan nol. Kan semua sel-sel di tubuhku yang baik dan yang buruk dibunuh semua makin. Iya. Yang paling parah yang panas badanku sampai 40-an, 41 sampai 41 ya. Wah, itu gila itu. Itu yang pas panas tubuh itu kayak waduh gitu. Iya. Itu dan perasaannya campur aduk. Jadi kayak pas aku lagi oke pun kayak aku ada di situ tapi nggak di situ. Nggak pengen ngapa-ngapain tapi tidur juga nggak bisa. Hancur perasaannya. Iya. Nangkap. Terus gimana akhirnya maksudnya waktu itu mulai membaik gimana? Jadi setelah dari itu kan ya yang cycle 1 lewat, oke, nggak 1,5 bulan. Terus ada 2 cycle lagi, itu ada 3 cycle. Tapi cycle 2 sama cycle 3 dosisnya cuma setengah, nggak dosis penuh kayak yang cycle pertama. Jadi nggak separah yang cycle pertama, jadi aku bisa pulang pergi rumah sakit. Kalau lagi infeksi, stay di rumah sakit 3-4 hari, keluar, balik rumah, infeksi lagi, balik rumah sakit, kayak gitu. Keluar masuk. Dan itu cycle-nya pokoknya berlanjut totalnya 5 bulan. Dari awal mulai kemo sampai selesai semua. Oh, dan akhirnya dicek dan clean. Nah, setiap habis cycle dicek. Setiap habis cycle 1 dicek, clean. Cycle 2 cek, clean. Cycle 3 cek, clean. Habis itu 2 tahun kemudian cek, clean. Kemudian 5 tahun cek, clean, selesai. Iya. Makanya kemarin ada foto you were leading worship ya? Ya nggak sih? Itu nekat itu. Itu nekat. Iya, itu benar. Jadi setelah cycle 1, aku tuh memang di schedule, itu kan aku kena tuh Juni.
Dan ulang tahun gereja itu pertengahan Agustus. Jadi antara begitu cycle 1 selesai, antara cycle 1 sama cycle 2 itu ada gap. Dan why not worship leading? Jadi I did. Dengan kurus-kurus, dengan berat badan udah turun 12 kilo, hitam, kurus gitu. Aku worship lead. But by the grace of God, waktu hari Minggunya, itu ibadah di Science Theater, ulang tahun gereja, semua berjalan lancar. Hari Seninnya, masuk rumah sakit. Hari Seninnya masuk rumah sakit. Iya. Not recommended. Not recommended. Did you remember the song you were singing? Yes. There's one song that I want to sing. Jadi aku udah pilih itu lagu dari awal aku kena cancer. Itu You Never Let Go, Matt Redman. Kamu tahu lagu? Oh Lord, you never let go through the calm and through the storm. Yang breaknya I can see a light that is coming for the hearts that hold on. You Never Let Go by Matt Redman. Itu satu lagu yang memang I want to sing. Iya. That's my experience. Even in my cancer, God does not let go of me. Coba ya, aku mau nanya ini ya, correct me if I'm wrong. Kalau cancer itu jadi, nih kamu tak treat, tapi aku tidak bisa menjanjikan ini sembuh, gitu nggak sih? Aku nggak tahu. Benar, khususnya kanker darah. Ya, jadi ada beberapa bagian kanker. Tergantung juga kan kanker ada beberapa stadiumnya ya. Ada stadium-stadium. Nah, kalau kanker darah tuh nggak ada stadium karena kan darah. Nah, jadi kalau kanker kan kalau misalnya kanker payudara yang perlu di treatment kan bagian payudaranya kan. Jadi itu semua udah selesai, oke, clean, nggak masalah. Nah, permasalahan dengan kanker darah kan darah seluruh tubuh. Every part of your body. Jadi mereka nggak bisa selective healing, mereka harus destroy everything in your body. Semua harus mereka destroy, dan nggak ada guarantee, there's no guarantee that waktu mereka destroy, yang sel-sel yang buruknya kebasmi semua. Jadi they cannot guarantee. Jadi pas kebasmi, apakah mereka akan tumbuh lagi atau enggak, mereka nggak bisa guarantee. Yang mereka bisa lakukan adalah pokoknya simply taruh racunnya dalam tubuhku dan bunuh semua. Nanti setelah dibunuh, apa yang terjadi mereka nggak bisa guarantee. Maka dari itu, chemoterapi ini, yang khususnya buat aku, mereka udah bilang, apalagi punya rare type kan, mereka nggak mau kasih sama sekali chance of healingnya berapa. Sama sekali nggak mau. But waktu kita akhirnya selesai, waktu kita udah lulus, aku udah lulus, udah lewat semua, udah di medically clean, baru dokterku bilang, dokter profesionalis lagi, dokter spesialisnya ngomong aku, ya, it's for me to be able to have one cancer patient like you bisa medically clean itu sudah a life reward. In the middle of the medication, what were you thinking? Maksudnya, bisa nggak tahu ya. Kalau if I were in your position ya, kayak mungkin aku kayak ya apa yang bisa kulakukan di sisa-sisa waktuku mungkin. Tapi maksudnya gini, apa on one hand kamu juga misalnya, aku yakin kok aku pasti sembuh atau gimana? Atau kayak I do not believe or think that I will definitely be healed. Karena teologiku tidak mengizinkan itu. Teologiku berkata ada kadang Tuhan menyembuhkan, kadang Tuhan tidak menyembuhkan. Apapun yang terjadi, terpujilah nama Tuhan. Itu teologiku. Jadinya waktu aku di cancer pun, aku sama sekali tidak berharap dan yakin aku pasti sembuh. Tapi aku tahu pasti Tuhan itu baik dan Dia tahu yang terbaik buat aku. No doubt on that. Setelah aku mengalami Injil, mengerti Injil, no doubt. Tapi apakah aku sembuh atau tidak? Benar-benar aku. Berarti ada dong di pikiran kayak misalnya, ya kalau ini memang misalnya 1-2 bulan terakhirku, ya
I will evangelize. Maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya berarti Koyoshi udah mikir sampai ke arah situ kan berarti. Maksudnya itu Aku udah siap mati. I'm ready to die. Makanya sejak aku sembuh sampai sekarang, that sense of urgency nggak pernah meninggalkan aku. I know I can go on anytime. Sampai sekarang jadi urgency itu tetap ada. Makanya fokus pelayanan aku adalah what bring me joy in ministry itu to raise a new generation of preacher, pastors yang benar-benar love and understand the gospel. Karena I know my time could be up anytime. I'm living in a borrowed time right now. Tuhan ini berkasih karunia ngasih aku ekstra waktu. Berapa lama yang dia kasih? I have no idea. yes, Karena itu I live with that sense of urgency. Dan khususnya lebih ke arah raising and training new generation of preacher and pastor in the gospel. Karena when I'm gone, they will be the one who continue everything that I cannot do in my life. Oke. But saying that, 11 tahun I'm still here. Iya. Loh kok tapi pas proses itu sakit nggak sih kok? Tadi kan cause you say actually your body is healthy kan? Tapi apakah sempet sakit juga? Kayak beneran physically sakit? Oh enggak. Jadi tapi berarti tadi apa tantangan terberat berarti tadi yang kayak otak nggak bisa mikir itu tantangan terberat. Ya, correct. Otak nggak bisa mikir terus infeksi, sembuh infeksi lagi, sembuh infeksi demam itu dong. Itu tantangannya. Oh sama yang aku jadi hitam banget. Itu kulitnya kebakar semua. Jadi kulitnya super sensitif semua. Jadi kena dikit aja langsung sensitif sekali. Terus bisa merah-merah, gatel gitu. Ya itu doang tantangannya. Oh sama lagi satu, nggak bisa makan. Jadi lidah mood ya? Bukan nggak mood, lidahku nggak bisa ngerasain rasa makanan. Jadi aku padahal aku suka makan kan. Lidahku nggak berfungsi itu untuk 4 bulan, 5 bulan. Terus akhirnya udah mulai berfungsi tapi belum berfungsi normal. Udah bisa ngerasa tapi dikit-dikit. Baru benar-benar bisa balik ke rasa makanan itu kayak 8 bulan. Aku beri 8 bulan. Bentar. Makanan itu rasanya hambar. Jadi aku kan suka banget KFC karena aku makan KFC ini rasa opok. Tapi boleh ya? Boleh. Nanti belakangan. Pas lagi awal-awal kemo nggak bisa. Awal-awal kemo no junk food. Semua harus masakannya 100% matang dan sehat. Karena kan kalau ada kuman sedikit aja aku langsung infeksi. Oke, bentar. Tarik nafas dulu. Misalnya hari itu, masih ingat nggak tanggalnya? Wah, lupa aku. Aku ingat bulannya. Tapi Juni. Pokoknya Juni kan? Juni jadi, 2009. Kalau kita kembali ke Juni 2009, kalau misal hari itu Koyoshi nggak sakit, tapi Koyoshi apakah punya kayak mimpi-mimpi apa gitu? Nggak tahu, misalnya kayak, oh memang aku nih misalnya punya hati pulang. Ini aku random ya. Aku punya hati pulang ke Indo. Aku mau continue study ke US atau whatsoever. Apakah kayak adakah mimpi yang akhirnya batal gara-gara cancer atau gimana? Mimpi yang batal gara-gara cancer kayak nggak ada. Cuman mimpi yang berubah ada. Karena mimpiku waktu aku mutusin untuk jadi sekolah kitab dan seriusin sekolah kitab, maka aku lulus dengan nilai terbaik. Aku tuh berambisi begini. Since aku gagal jadi full time anyway, aku akan jadi pendeta anyway. Aku nggak mau jadi pendeta biasa-biasa aja. No. Karena aku udah menentukan aku jadi pendeta, aku mau jadi pendeta yang terbaik. I want to be like the next Billy Graham. The next Indonesian Billy Graham. Jadi itu motivasiku. I want to be the best pastor, the best preacher in the world. That's my dream.
and Dan I want to change the world for Jesus basically. Tapi again akhirnya waktu lewat cancer disadarin all my dream is about me, not about God. Dan if someday God grant your wish, which is bisa saja, tapi ya kamu udah ngelewatin yang di masa lalu dan it makes you learn ya berarti ya. It's different. Sekarang jadi misal Tuhan bawa aku ke places to the world for the sake of Christ, I know it's not because I study, not because I'm smart. It is by the grace of God alone. And karena aku sendiri harusnya udah nggak di sini. Technically, if God is not being gracious to me, I'm not here anymore. Aku sudah di surga. Karena And yet He still give me time. Makanya kayak balik ke your statement tadi ya, maksudnya besok kita mati pun ya bisa ya. Bisa. That's why for me, I don't know. Ya beda ya, mungkin kan aku udah pernah ngelewatin masa-masa I can die anytime. Jadinya sekarang I live with that mentality. I can die anytime. I don't expect me to live for the next 20, 30 years. No. I expect the Lord can take me anytime. Makanya I'm very intentional about whatever I'm doing. Jadi, because I only have limited time. Jadi what's your reason tadi kenapa sempat kayak nggak mau cerita tentang ini? Iya. Jadi gini, waktu awal aku sembuh dari cancer itu banyak dong heboh kan, aku anak pendeta kan, dan di karangan di circle gereja Charismatic Rock kan my dad lumayan one of the head figure. Jadi waktu mereka semua tahu, mereka excited, of course, mereka senang. Jadi they invited me a lot, I get invitation a lot to preach in different places untuk menceritakan kesembuhanku dari cancer. Iya. Itu yang akhirnya buat aku decided not to tell story about cancer anymore. Soalnya begini, people tiap kali mereka mau dengar ceritaku, they wanna hear a God who can heal. And that is true. I believe God can heal. The God of the Bible is a God of miracle. He can heal. Yet, what I cannot do, I cannot say is guarantee that God will heal other people. I cannot guarantee that. Dan dengan ceritaku, what they want is they want to use my story to encourage people to trust people, help people trust that God can heal. And that is not wrong. What is wrong is to make my story become the ultimate standard that God healed this guy, God will heal you as well. That is not true. Karena there are many times that God decided not to heal. There are many times that God decided to let you live in pain for His glory. That's my theology. Nah jadinya gara-gara itu akhirnya I decided I'm not gonna tell my cancer story anymore. I'm gonna keep it to myself. Sampai udah reda dulu. Dan akhirnya udah tone down. I waited nanti juga sampai aku udah lebih more mature in the way I understand the gospel, in the way I can explain my story. Baru I started to tell my cancer story. Karena the point of my cancer story is not that God can heal me. The point of my main point of my cancer story is that God is gracious to me. In allowing me to see the beauty of the gospel in my suffering. That's where God becomes so beautiful to me. Not because He healed me from cancer, no. He becomes so beautiful to me because He allowed me to see my sin. And He allowed me to see Christ's righteousness. And when I see both of this, I'm just amazed. Why did God save me? Why God has been so good to me? And waktu mataku sudah di situ, bam, what happened next, I don't care. Mau aku hidup, mau aku mati, I don't mind. I know Jesus is worth it, and Jesus has the best interest at heart for me, even though it means I die. Ya, maksudnya ini ya kok
aku lupa siapa pengarangnya, ada satu buku judulnya, aku belum pernah baca sih, tapi judulnya menarik. I don't have enough faith to be an atheist ya. Ya, oke. Aku nggak pernah baca juga, cuman aku tahu. Ada buku. Jadi di saat kita mempertanyakan di mana Tuhan, maksudnya maybe if we can change our glasses to the God's eye, mungkin pertanyaannya malah menjadi sebenarnya lebih nggak valid untuk nggak percaya Tuhan daripada. Correct. Kalau kamu mau do matematika logikanya, it is a lot more illogical to think that there is no God than there is God. It takes so much more faith to believe that this world is by accident than believing that this world has a designer. Salah satu preacher favoritku kan tentu saja Coden kan. Dia waktu itu 31 Desember 2019 sharing dia di gereja, you believe in God, maksudnya you believe God exists, tapi you believe waktu kamu mati kamu masuk surga, tapi untuk makan besok kamu takut. Jadi itu kan illogical, it's not make sense. Jadi maksudnya correct me if I'm wrong sih kok, cuman takut itu ya manusiawi ya, tapi takut yang berkepanjangan yang jangan ya berarti ya. Jadi kalau bahasanya Daud, Raja Daud ngomong di Mazmur 54, 53, forgot. Dia bilang gini, when I am afraid, I will trust in you. Jadi fear itu part of human's life. The question is, what do you do with your fear? Daud berkata, when I am afraid, I put my trust in you. Jadi when you're afraid, you have a choice. Who will you trust? When you're afraid, and when you put your trust in God, then everything falls in the right perspective. Then you start to remember, why do I need to be afraid? Tapi when you're afraid and you put your trust in yourself, then it will crumble. Jadi even though fear is a logical part of human life, but then the question is, what do you do with your fear? Can I say that's why itu yang differentiate kita mungkin quote unquote dari orang lain. Ada reaksi, ada respon kan kok. Reaksi itu kan kalau kamu ditampar terus, apa lu berantem sama gue, terus nampar balik. Tapi respon is when kamu ditampar misalnya, terus kamu mikir dulu. Jadi kayak ini kalau aku nampar balik, it won't solve the problem. Dan I think apakah itu yang membedakan kita as a Christian dan dengan yang orang lain, karena tadi when you're afraid, maksudnya gini, sorry to say ya, mungkin orang lain waktu afraid going to bar drinking or apa misalnya putus cinta terus going to bar drinking. I'm sorry to say this, tapi bisa ada kasus suicidal misalnya, mungkin berekspect grade di sekolahnya A+ tapi cuma dapat A doang terus kecewa. Kayak, am I correct saying that? Maksudnya you know what my point, right? Maksudnya right. The difference is the response ya berarti ya waktu sebagai I think there are two ways you put it. Yes, the response, but response is also a response of what's the condition of your heart. Jadi kamu nggak bisa expect respon kamu. Your response is always resulted on what happened in your heart. What is the treasure of your heart? Karena if the treasure of your heart God, then your response when you're afraid is you run to God. So in another way, a response is actually a reflection of your heart. So what's really important actually what's happening in here? Who's your treasure in here? Is it Jesus or is it someone else? Karena whatever you do, your response come out of your heart. Jadi I take it one step further. Jadi bukan sekedar
kita berespon yang benar, karena orang-orang di dunia juga bisa Iya, mikir iya. bentar, Yep, logika, punya respon yang benar. Tapi we go more than that. We go Yep. from what is the treasure of our heart, That's and why the treasure of our heart express our response. That's why we got saved, bukan karena our good deeds ya. Correct. Karena everyone can do good deeds and tapi iya. That's why the gospel is not just changing your mind. The gospel is changing your heart first and foremost. Renewing your heart, changing the treasure of your heart, and out of that, everything about you change. Your work, your deeds, your speech, your mind, everything transformed. But it begins with the gospel transforming your heart. Kok jadi bahasa Inggris? Sorry. Bahasa Indonesia. Gak apa-apa. Kok mau balik lagi kok. Tadi jadi after you receive that you're clean, yang waktu Koyoshi denger yang clean pertama kali, seneng apa malah kayak gak percaya, apa malah kayak doubt sendiri atau gimana? Ya pasti ada senengnya, tapi Udah I'm 10 tahun fine. yang lalu lah ya. Kayak ya seneng, oke, sembuh ya sudah. Tapi kayak nggak, I'm not, it's like I'm healed, nggak, karena basically for me mungkin karena kayak aku bilang, it's just I'm already at the point where it doesn't matter if I live or if I die. If I live, thank God. If I die, thank God. Jadi when God said I'm healed, I'm not overjoyed. I'm happy, but I'm not overjoyed. But if I'm not healed also, I am not over sad. Iya. Wah, thank you kok for sharing. Apalagi ya? Ya itu sih kira. Tapi ya berarti setelah sembuh, and then tadi ya yang kamu cerita, berarti ini dong kok. I use this Bible verse in my Instagram bio. 2 Korintus 5:15 ya. Apa? Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itu Kalau aku Galatia 2:20. Apa tuh? For the life that I now live, I live by faith in the Son of God who gave Himself for me. And Ya. mirip, tapi sedikit beda. Berarti itu yang kamu pegang sampai detik ini ya? Kalau ayat emasku nggak, ayat emasku for to live is Christ, to die is gain. Oke. Tapi salah satu moto hidupku adalah Galatia 2:20. Oke. Yap. Thank you. Galatia 2:20 aku bacanya ya. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who live in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Dan setelah Koyoshi ngelewatin semua ini, kalau suatu hari ada orang approach you and then mana buktinya Tuhan ada, ya actually Koyoshi tinggal ceritain your life story ya. Bisa nggak sih aku bilang kayak gitu? Yes and no. Karena even though aku cerita cuman basically simply on cancer, mereka kan bilang itu medis. I will argue, of course, God uses medis. God's working behind the medis. Tapi for them, medis. So it has to go deeper than that. Maka aku bilang, miracle is good. I'm not saying miracle is not good, but miracle is not enough. Kalau kita fokusnya kita want to evangelize people using miracle, it's not enough. Yes. Jadi mungkin buat yang dengerin, kalau lagi dalam momen dimana kayak hidup kok gini-gini aja, atau misalnya dalam momen, aku nggak tahu lah kalian yang dengerin lagi di momen titik apa dalam hidup, tapi nggak tahu sih kok, kalau aku I always say, terutama karena kadang gini, kamu pasti sering lah ketemu, kan kamu juga sering ngobrol, sering konseling, ada kan orang-orang yang pas dikasih cobaan sekali itu kayak rasanya dunia mau kiamat, ada kan tipe orang seperti itu? Ada kan?
Ada kan. Tapi maksudnya I just wanna say bahwa cobaan tuh malah blessing ya. Can I say like that? Ujian adalah blessing in disguise karena ujian membuktikan iman kamu nyata dan ujian membuat iman kamu semakin murni. James 1 ya? James 1 yes, Petrus juga ya. First Peter 2 and 3. Jadi semoga yang dengerin itulah maksudnya mungkin podcast hari ini itu yang kita bisa share ya kok ya mungkin ya. Jadi maksudnya karena balik lagi ke statement itu, kadang ada orang yang pas dapat cobaan tuh kayak tidak, hidup saya berakhir, kayak besok tuh gak hidup gitu loh. Kayak udah langsung kiamat, padahal ya masih bisa makan, padahal ya masih bisa mandi, masih bisa whatever. Tapi actually pencobaan itu ya malah kadang-kadang tidak semua berkat yang bentuknya misalnya pacar, uang atau kerjaan tuh nggak semua itu dari Tuhan ya kok ya, malahan ya kok ya. Correct. Itu nggak semuanya dari Tuhan, tapi pencobaan yang bentuknya misalnya kamu di PHK gara-gara COVID or whatsoever, itu tuh juga bukan akhir dari segalanya, tapi malah bisa mungkin mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Walah. Correct. Halah. Wah, kok thank you banget. Suffering can make you better or make you worse, depending on your response. Amin. If you respond rightly, suffering can turn you into gold. Ya. Thank you banget kok for sharing. Sama-sama. Aku suka nanya ini di akhir. Tadi kan udah ya disebutin apa, tapi boleh dong retell lagi tadi. What's your favorite Bible verse? For me to live is Christ, to die is gain. Philippians 1. Dan itu kenapa itu your favorite Bible verse ya? Tinggal didengerin podcast yang tadi sebelumnya itu ya berarti ya. Kalau your apa? Sorry. Iya, correct. Nah, itu favorite verse aku karena itu yang aku lewati selama cancer. Kalau favorite song ada nggak? Ada. Right now I am so in love for not I, but through Christ in me. Iya. Still alive. Iya. Tahu. Iya. Thank you. Aku love that song. Ya wes kok, thank you sudah mau mengisi di podcastku. Nanti ini sampai belum mandi nih aku nih. Sorry yo lama. Yoi. Biar rambutnya nggak rusak. Habis mandi kan rambutnya jadi gini ya. Nanti kita ini ya, kalau boleh kita sharing lagi kapan-kapan. Yep, let me know aja. Apalagi dengan Zoom kan memudahkan banget ini. Mungkin ini kok ada apa kayak last message atau apa? There are so many reasons that you can have for you to live. But at the end of the day, there's only one reason that will matter after this life. So make sure you choose the reason that matters after this life. Because this life is only temporary, but the next life is eternity. Thank you. God bless by the way. Semangat menghadapi new normal ini. Podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Silahkan dicek 104 Melbourne FM. Like, comment, share. Terutama share kalau kalian pikir podcast gue memberkati atau bermanfaat. Silahkan tinggalin di komen atau chat atau whatsoever. Kalau kira-kira ke depan gue harus bikin apa. Kalau mau nanya-nanya juga boleh. Gitu aja lah pokoknya. Selamat malam Ko Yosi. Thank you banget. Bye-bye. Bye-bye.